Ayo kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah istirahatnya, Bu Ibu? Sudah. Cuma ada Bu Ibu. Sudah ya. Kita lanjutkan sesi 2 dengan Ustadz Solihin. Oh ya, Ustadz, tadi tuh ada anak-anak nanya nih. Saya share screen dulu ya, Ustadz. Ya. Minta dikoreksi katanya. Ini jelas nggak, Ustaz? Sudah betul? Sudah benar. Ya. Oke, yang ini Ada yang salah. Itu artinya ingatlah ketika. Itu ingatlah ketika. Wa idh qala yang di atasnya ayat halaman 9. Yang halaman 9. Yang tadi. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, gitu ya. Nah, idnya itu ingatlah ketika gitu. Ya. Mungkin nanti nyimak di YouTube lagi. Sarah, namanya Sarah Nova Farah. Nah, yang ini. Terus sebentar. Ya. Kelihatan nggak? Jelas. Iya. Iya, fiha di muka bumi boleh. Terus wayasfiku dan dia menumpahkan boleh. Terus wanuqaddis dan kami menyucikan. Allah berfirman boleh, ini sesungguhnya aku. Alamu, aku mengetahui. La tidak oke. Nusabbihu, kami bertasbih. Muqaddisu, yes, ini sudah oke. Sudah oke ya. Alhamdulillah. Udah pinter-pinter soalnya tahfiz. Anak-anak tahfiz nih. Allah. Jadi ada 10 apa 11 orang gitu anak-anak yang mengikuti ya. Karena dengan di antara kesibukan mereka di sekolah, di rumah tahfiz itu, mereka juga belajar metode Granada gitu ya, insya Allah. Pada pinter-pinter nih. Lebih mudah untuk mereka ya. Ya. Ini bawaannya Bu Ida Zuraida. Ya, alhamdulillah. Baik ya Ibu, kita lanjut ke sesi 2 di ayat 31. Ya, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Ayat berapa kita? 31. Oh. Alhamdulillah udah jauh ya. Ya, sebentar lagi udah bisa buka angkatan baru. Ya, mesti sebulan itunya Bu, ancang-ancangnya supaya ngikut cara-caranya. Baik, sekarang ayat 31. Iya. Bu Khadijah, monggo. Baik. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wah, itu dan ulama alima mengajarkan Adam itu Nabi Adam al asma'u sama artinya menamai nama-nama, berarti asma'u nama-nama. Bukan ya, asma'a. Nah, asma'a nama-nama kulaha seluruhnya. Terus summa itu huruf, kemudian aradohum itu berarti mengemukakan. Terus ala berarti kepada malaika itu malaikat. Faqala maka dia berkata atau berfirman ya. Berarti ini kata-katanya naba'a. Itu memberitahukan. Ininya itu aku memberitahukanlah kepadaku dengan asma'i nama-namamu haula'i mereka itu in jika kuntu itu karena kalian adalah shodiqin orang-orang yang benar. Itu Tat. Disempurnain ya Tat? Ya. Ya, Sok. Ya. Dan bentar Tat. Kurang konsentrasi ini tadi. Ada 31. Dan dia berarti dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya nama-nama yang ada di bumi kemungkinan ya Tat seluruhnya. Kemudian dia mengemukakan kepada malaikat atau memperlihatkan kepada malaikat dan dia berkata, Allah berkata, Faqala berkata, beritahukanlah kepadaku dengan nama-namamu. Mereka itu maksudnya benda-benda itu jika kalian orang-orang yang benar. Seperti itu, Tat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum shadiqin. Wa'allama dan ia mengajarkan. Ianya siapa nih? Allah. Ya, kenapa ini Adama bukan Adamu? Karena dia objek. Ya, jadi wa'allama dan dia mengajarkan, begitu. Ini kata kerja bentuk lampau ya, orang ketiga tunggal, laki-laki. Kalau wa'allamat itu perempuan.
Tapi bukan berarti Allah itu laki, bukan. Lafadznya itu lafadz mudzakkar. Ya, seperti misalnya nadhorah nih, kacamata. Ada tamar butohnya kan? An-nadhorah, bukan berarti kacamata itu perempuan. Nggak ada kelaminnya. Lafadznya ini karena ada ta, maka dia muannats atau perempuan. Ya. Wa'allama, dan dia mengajarkan Adam kepada Adam al-asma'a, akan nama-nama kullaha, semuanya. Semua nama-nama. Dan itu prasyarat untuk menjadi khalifah. Ya, apa syaratnya? Ya, syaratnya cerdas. Pengetahuannya cukup. Summa, kemudian aradahum. Aradohnya ini dia memperlihatkan hum, nama-nama itu semua atau benda-benda itu semua, alal malaikati, kepada para malaikat. Ya. Asma ini untuk dua, ya. Artinya bisa nama-nama, bisa benda-benda. Ya. Ya. Atau asma itu Allah mengajarkan kepada Adam benda-benda itu beserta nama-namanya. Summa aradhum, kemudian Allah paparkan, perlihatkan benda-benda itu alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, lalu ia mengatakan, Allah berfirman, ambiuni, dari kata naba'a. Naba'anya ini artinya berita, ya. Tapi kalau amba'a artinya memberitakan. Ambi'u, wawanya ini artinya kalian, ya. Ini bentuk perintah ini. Artinya jadi bagaimana ya? Ambi'u, beritakanlah oleh kalian nih kepadaku, karena ini wawanya nih subjek, ni-nya nih objek, penderita, gitu ya. Nah, ba'anya nih predikat, ya. Terangkanlah atau beritakanlah oleh kalian nih kepadaku bi asma'i, akan nama-nama haulai, benda-benda itu. Lihat tuh. Jadi asma ini hebat juga, ya. Nah, yang nama-nama, ya, benda-benda. Kalau kita apa ini kata benda, berarti kata benda itu isim, ya. Oh, ini kata kerja, berarti fi'il. Oh, tapi ism juga bisa artinya nama. Masmuka, siapa namamu, bukan siapa bendamu, ya kan? Bahasa Arab nih, ya, keren sekali. Bi asma'i haulai, akan nama-nama mereka itu, benda-benda itu. In kuntum, jika kalian adalah, tumnya kalian, telah, kun menjadi, ya, menjadi. Jika kalian adalah, jika kalian telah menjadi shodiqin, orang-orang yang jujur. Jika kalian adalah pribadi-pribadi yang jujur. Terkadang mereka mengatakan malaikatnya bukan orang. Kenapa shodiqin diterjemahkan orang-orang? Ya udah, pribadi-pribadi. Ya. Jadi diajari itu Adam oleh Allah. Nih benda ini namanya ini, semua diajari oleh Allah. Ya, sudah dibekali pengetahuan Bapak kita Adam, lalu benda-benda tadi dipaparkan, diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat. Tuh, coba jelaskan tuh apa tuh nama-nama benda-benda itu. Ya, kalau kalian memang jujur.
Dalam hal apa sih? Ya, kalau kalian benar. Jadi kelihatannya ya ini Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat bahwa prediksi malaikat itu keliru. Bahwa manusia itu khalifah yang Allah ciptakan itu adalah seperti makhluk yang sebelumnya yang selalu saling menumpahkan darah, ya, yang selalu berperang, tidak ada kebaikan. Ya. Allah kata kami kuntum shadiqin. Baik. Jadi menurut Ibnu Katsir, Allah itu mengajarkan kepada mereka. Ini tinggal 2 orang, kenapa nih? Ya. Apa-apa, saya boleh baca ya Ustadz nanti ya? Ya, ntar saya mau jelaskan ya tentang ini ya, pendapat Ibnu Katsir. Jadi Allah itu mengajarkan semua nama-nama benda, zatnya, terus fungsinya, aktivitasnya, ya, terus mana yang perbedaan semua diajarkan oleh Allah. Yang besar, yang kecil. Nah, ini yang Imam Bukhari dalam sahihnya beliau ya meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لا استشفعنا إلى ربنا. Oh, ini tentang ini. Ini riwayat tentang ini ya. Saya mau perlihatkan ini. Mau perlihatkan ini apa namanya? Yang mau menjelaskan tentang pendapat Imam Bukhari tentang al-asma. Jadi kata Imam Bukhari al-asma itu ya al-musammayat, ya benda-benda yang dikasih nama. Nah, seperti tadi yang saya katakan. Tapi yang saya ingin jelaskan lagi itu tentang in kuntum shadiqin, jika kalian memang pribadi-pribadi yang benar, pribadi yang jujur. Ya, misalnya Allah kan sebelum menciptakan Adam sudah dikomentari oleh malaikat. Ya. Ya, jadi in kuntum shadiqin, jika kalian adalah pribadi-pribadi yang benar, inni lam akhluq khalqan illa kuntum a'lamu minhu. Ya, kalau kalian memang benar bahwa aku, kata Allah, tidaklah menciptakan satu makhluk kecuali kalian lebih tahu daripada aku. Nah, coba kasih tahu.
Atau bukan begitu. Kalian mengira bahwa tidak ada yang aku ciptakan dari makhluk-makhluk itu, kecuali kalian merasa lebih mengetahui daripada yang aku ciptakan. Oke, malaikat kalian menganggap bahwa bahwa kalian lebih pandai daripada Adam. Coba kasih tahu nih apa nih mana-mana ini semua. Ya, Allah mau katakan kepada para malaikat bahwa Adam lebih pandai daripada para malaikat. Nah, dari sisi pengetahuan, di mana Allah memberitakan atau mengajarkan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Coba, terus ada dari tafsir Ibnu Abbas. Kalau kalian memang benar bahwa anak cucu Adam itu bakalnya selalu menumpahkan darah. Ya, sekarang dites. Kalian tahu nggak ini benda ini apa namanya? Benda-benda ini apa namanya? Ya, barangnya diperlihatkan. Barangnya diperlihatkan, namanya nggak tahu. Ketahuan barangnya. Ya, itu sama saja ya. Adam diciptakan oleh Allah. Adamnya kelihatan, dikomentari sifatnya macam-macam. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Jadi Adamnya tidak bikin kerusakan di muka bumi. Anak cucu Adamnya ada yang bikin kerusakan, tapi banyak yang lebih banyak yang baik daripada yang bikin kerusakan. Itu ya. Terus kita sekarang di ayat 32. Ya. Silakan, siapa ini? Saya Ustadz. Ya, silakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Qalu, mereka telah berkata, Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa kecuali ma'alam tanah, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah benar-benar engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Luar biasa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, mereka mengatakan subhanaka. Ya, kalau ini kan namanya ada alif nun di sini nih. Ya, Bu. Subhana, ini alif nun. Subhana seperti Qur'ana. Qur'ana. Sama aja kan? Ya. Nah, alif nun di akhir ini menunjukkan sempurna. Ya, subhanaka, maha suci ka engkau. Ya. Subhanaka, maha suci engkau. La ilma, tidak ada pengetahuan. La di sini artinya tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya, ilmu, pengetahuan. Ya, kalau misalnya la masjidah. La masjidah berarti tidak ada masjid. Gitu ya. Kalau misalnya la waqta berarti apa tuh? Tidak ada waktu. Gitu. La fulusa.
Tidak punya uang. Tidak ada duit. Kenapa aku nggak dibaca? Ya, jadi la-nya itu artinya tidak ada. Pokoknya kalau akhirnya a, pasti artinya tidak ada. Iya. Misalnya la ustada, tidak ada ustad. Ya, kalau misalnya la aba, tidak ada bapak. La aba lahu, tidak ada bapak bagi dia. Ya, gitu ya. Iya. Ya. Jadi la ilma, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Lana bagi kami, illa kecuali ma apa yang, maknanya artinya apa yang, kecuali apa yang alamta. Tanya engkau nih, engkau telah ajarkan. Kan tadi alama artinya mengajarkan. Ya, alama. Alama dia mengajarkan, kalau alam tak engkau ajarkan. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi taknya ini adalah subjek nih. Artinya engkau telah, alamanya predikat. Naknya kami ini objek penderita. Gitu. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau. Maka karena ini pengulangan dari makna ka, engkau di sini kita terjemahkan sungguh-sungguh atau benar-benar. Sesungguhnya engkau, anta benar-benar al-alim. Ianya artinya maha ya. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Ya, ini artinya maha ya. Maha bijaksana. Jadi malaikat nih memuji Allah. Ya. Jadi malaikat ini mensucikan Allah, mengkuduskan Allah. Untuk menyatakan bahwa malaikat itu tidak ada pengetahuan, kosong, kecuali pengetahuan yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Yang tidak diajarkan mereka nggak tahu. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan pengetahuan itu dari Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hakim, maha bijaksana terhadap makhluknya. Ya Allah ya. Dan bijaksana Allah itu kepada siapa mengajarkan ilmunya. Allah itu menentukan sendiri sesuai dengan kebijaksanaannya kepada siapa ia mau mengajarkan ilmu itu. Ya, di balik itu ada hikmah. Nah, di balik itu ada keadilan yang sempurna. Jadi Allah itu terbebas dari segala sifat yang negatif, yang kurang, yang mengurangi kesempurnaan sifatnya. Ya. Ada ya, misalnya Umar berkata kepada Ali dan para sahabatnya yang ada yang berkumpul-kumpul sama Umar. Kata Umar kepada Ali, ya, la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, qad arafnaha. Kita sudah faham itu. Artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu la ilaha illallah.
Tapi kalau subhanallah itu apa coba maknanya? Umar bin Khattab tanya kepada Ali ya. Jadi Ali menjawab, kalimatun ahabbahallahu li nafsihi. Itu adalah satu kalimat yang paling Allah cintai untuk dirinya. Wa radiyaha, dan paling Allah ridhoi. Wa ahabba an tuqal, dan kalimat yang paling suka, yang paling Allah sukai untuk dikatakan. Maka ada ya banyak di hadis-hadis itu. Misalnya kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Apa katanya? Subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdi. Itu dua kata atau dua kalimat yang mudah diucapkan, tapi itu memenuhi timbangan kebaikan sepenuh langit dan bumi. Kenapa? Karena itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada seorang bertanya kepada Maimun bin Mihran, ya, tentang subhanallah. Maimun bin Mihran ini ada hadisnya. Lalu dia mengatakan ismun, subhanallah itu ismun yu'azzamullahu bihi. Itu nama keagungan Allah. Subhanallah. Ya. Wa yuhashi bihi minassu. Itu sebuah nama, sebuah isim, kata benda ya, yang dengan kata subhanallah itu berfungsi untuk menjauhkan Allah dari segala keburukan. Ya, maka kita terjemahkan subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari segala keburukan, dari segala kekurangan. Jadi ketika mereka mengucapkan subhanaka, maha suci engkau, suci dari segala kekurangan. Ya, la ilma lana. Kita tidak punya pengetahuan illa ma'alamtana. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Allah ciptakan Adam dengan pengetahuannya, dengan kebijaksanaannya. Begitu. Ya. Tidak bisa menciptakan tanpa pengetahuan. Tidak bisa mengajarkan tanpa pengetahuan. Ya, tampak sekali ya bagaimana Allah ini memuliakan Adam dari sisi ini. Dari sisi ilmu pengetahuan. Ustadz mau nanya dong, Ustadz. Ya, monggo. La ilmanya ini berarti la nafiyal jinsi. Maksudnya menafikan semua jenis ilmu gitu, Ustadz. Iya. Iya. Jadi la nafiyal lil jinsi, benar. Jadi nggak punya ilmu kita. Kosong. Nggak ada sama sekali ilmu. Illa, kecuali ma'alam tanah. Apa yang telah kau ajarkan kepada kita. Jadi yang tidak Allah ajarkan nggak tahu. Sama seperti kita. Apa yang Allah kehendaki kita mengetahuinya, kita tahu. Ya, itu secara tidak langsung sebenarnya Allah mengajari kepada kita. Kita sekolah, kita membaca. Jadi sedemikian hebatnya itu. Fungsi ilmu pengetahuan bagi seorang khalifah. Ya. Baik. Jadi siapa lagi nih yang mau baca nih? Cuma dua orang. Gimana Bu Nini? Bu Khadijah apa? Sudah membaca. Ya? Sudah Dia ada membaca Pak lagi Anton. gitu. Terus di YouTube ada 3 orang nih kayaknya. Ada 2 orang, iya. Si itu anak-anak kesat. Nah, anak. Iya. Baik. Jadi kita sampai jam kemana, Ustaz?
Nggak tahu, mungkin Pak Anton kan udah berkali-kali di sini. Iya, kali dia mau ini. Nggak apa-apa, saya baca ya. Ketiga. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Qala, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, ya jelaskanlah kepada mereka, kepada para malaikat, bi asma'ihim, akan nama-nama benda-benda itu. Falamma, maka ketika amba'ahum, Adam menjelaskan hum kepada mereka, bi asma'ihim, akan nama-nama benda-benda tersebut. Sudah dijelaskan oleh Adam. Qala, Allah mengatakan, alam, bukankah aku telah katakan, lakum, kepada kalian, lam plus kata kerja bentuk sa, bisa artinya telah. Ya, gitu ya. Alam aqul, plus ini ya, maaf, alam ya, bukankah aku, atau bisa terjemahkan belum juga boleh. Alam aqul, belumkah aku katakan, lakum, kepada kalian, apakah aku belum katakan, atau bukankah aku sudah katakan, sama saja dua-duanya ya. Alam aqul, belumkah aku katakan, atau tidakkah aku katakan, lakum, kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, atau aku mengetahui ghaibas samawati, gaibnya langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ya. Jadi Allah sudah katakan kepada para malaikat bahwa Allah ini mengetahui semua yang gaib, baik di langit-langit maupun di bumi. Nah, bukankah Allah sudah mengatakan, atau apakah Allah belum katakan bahwa Allah itu mengetahui, lebih mengetahui apa saja yang gaib di langit-langit maupun di bumi. Wa alamu, dan aku mengetahui ma, apa yang namanya ma, apa nih, ma mausul, apa yang tubuduna, kalian, dari kata bada ya, ta wawunun artinya kalian. Nah, tinggal dua huruf di bada, kasih saja alif atau kasih ya, gitu ya. Nanti tinggal cari di kamus. Ya, tinggal dicari di. Ya, itu tanpa lahir. Iya. Itu timbul. Iya. Jadi kalau di kamusnya kan kita carinya di ba kan, badaya berarti kan. Jadi yang tampakkan. Ya. Bakho, badala, bentar lagi nih. Nah, ini badawa, badayabdu, buduan.
Badaan, badaatan, badawatan, tanpa lahir muncul timbul. Abda yubdi menampakkan, memperlihatkan. Kalau tubudu kalian tampakkan. Tubuduna kamu lahirkan, kamu tampakkan, sama saja. Baik. Ma apa yang tubuduna kalian tampakkan, wama dan apa yang kuntum kalian dulu taktumun kalian sembunyikan. Ya. Takunun kalian katama sembunyikan. Kalian sembunyikan atau rahasiakan. Jadi begitu ya. Jadi di sini dari malaikat-malaikat itu, tapi ini ya di riwayat-riwayat itu misalnya ya, Zaid bin Aslam mengatakan, oh kamu Jibril, kamu Mikail, kami semua nama-nama disebut-sebut ya oleh Adam itu. Jadi rupanya malaikat-malaikat tidak saling kenal siapa masing-masing namanya. Kamu ini disebut semua oleh Adam nama-namanya. Ya, karena Allah sudah mengajarkan kepada mereka, kepada Adam ya. Terus ada yang menyebutkan itu pokoknya nama-nama semua benda, semua nama-nama benda diajarkan oleh Allah kepada Adam. Ya, sebagaimana yang Allah katakan al-asma kullah, begitu sudah disebutkan oleh Adam, itu yang disebut falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi. Jadi Allah mengatakan, bukankah aku telah beritakan kepada kalian, kami ini aku lebih mengetahui daripada kalian. Aku lebih mengetahui apa yang semua yang gaib yang ada di langit-langit, semua yang gaib yang ada di bumi, semua Allah semua yang gaib yang ada di bumi semua diketahui oleh Allah. Ya, aku mengetahui apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian sembunyikan. Ya, Allah mengetahui ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi. Enggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, di situ kan ada iblis juga ya. Jadi Allah mau nyatakan ya kepada para malaikat, iblis ada di situ ya, bahwa apa yang ada di hati mereka itu Allah ketahui. Apa yang dimaksudkan oleh mereka dari kata-katanya Allah ketahui. Baik ya. Ayat 34. Saya boleh baca Ustaz? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa bukan fasajadu illa iblisa aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iya. Dan ingatlah ketika kulna kami katakan
lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian di Adama, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka para malaikat itu bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis dia menolak. Wastakbaro, dan dia iblis yang merasa besar atau sombong. Wakana, dan iblis termasuk minal dari minal al-kafirin, kafirina, termasuk mereka yang kafir atau mengingkari. Itu Ustaz. Iya, sip. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ, dan ingatlah ketika. Kenapa diterjemahkan dan ingatlah ketika? Ini yang ikut di YouTube ya, anak-anak tahfidz ya. Asalnya ini anak-anak sekalian, wa'idh ini asalnya wadhkur idh ya. Kata uzkurnya tidak dikatakan ya. Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya ya. Wa'idh, dan ingatlah ketika qulna, kami katakan. Di mana ini adanya? Nah, baik, kita terusnya. Dan ingatlah ketika qulna, kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adama, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka bersujud. Jadi beda antara usjudu sama sajadu. Kalau usjudu ini bentuk perintah. Tuh asalnya tasjuduna. Asalnya tasjuduna. Tuh dibuang taknya, dibuang nunnya, diganti alif nunnya, taknya diganti alif, jadi asjudu. Ya, usjudu. Jadi tetap saja sujudlah kalian. Jadi waw alifnya nih kalian, ya. Sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Sujud apa ini? Namanya sujud al-ihtiram. Sujud penghormatan. La sujudu ibadatin, bukan sujud ibadah. Bukan sujud penyembahan. Ya. Siapa yang perintah? Ya Allah. Yang Allah perintah. Nah, tidak mungkin Allah perintahkan malaikat menyembah Adam. Sujud itu bukan berarti harus penyembahan. Ya, namanya sujud al-ihtiram. Ya, sujud penghormatan. Fasajadu, lalu mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Apakah iblis malaikat? Bukan. Iblis itu adalah jin. Ya. Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jin itu adalah termasuk manusia, iblis itu termasuk jin, lalu ia membangkang perintah Tuhannya. Mana itu perintah Tuhannya? Usjudu, sujudlah kalian. Kok di sini disebutnya malaikat? Karena yang paling banyak malaikat. Iblis tidak usah disebut, tapi iblis diperintah. Ya. Mana lagi ayat yang menyebutkan bahwa iblis diperintah? Ada. Ya, Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.
Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud? Apa yang menghalangi kamu ya sehingga kamu tidak mau sujud? Amartuk, padahal aku telah perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam. Lalu iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, ciptakan Adam dari tanah liat. Ya, membandingkan dua zat yang berbeda. Ya, api barang halus ya, sedangkan tanah liat barang kasar. Kok salah itu? Ya, tidak pada tempatnya itu membanding-bandingkan itu. Ya, baik. Iblis ia enggan, ia menolak. Iblis menolak ya, menolak atau enggan. Menolak untuk taat kepada Allah. Wastakbara, dan merasa besar. Istilahnya artinya merasa kabaro, besar. Ya, merasa besar. Kemudian diterjemahkan sebagai sombong. Ya, merasa besar padahal tidak besar. Ya, wastakbaru, dan bersombong. Wa kana, dan adalah iblis minal kafirin, termasuk mereka yang ingkar, tidak mau percaya, tidak mau beriman, tidak mau taat. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Ya, cukup. Pesertanya dikit. Boleh. Iya nih. Iya. Dia lagi sampai sekolah itu kayaknya dia. Kita sampai di ayat 34 ya tadi ya. Baik, saya terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran. Tadi apa ya? Oh, ini ada pesan dari ini, Ustaz. Ya, saya tutup dulu deh, nanti ngobrol sama Ustaz. Kita akan lanjutkan di ayat berikutnya minggu depan ya. Insya Allah. Ya, ada pelatihan. Kita ya. Minggu depan ya, Bu Khatijah ya. Ya kan mau di Bogor ya, Bu Khatijah ya. Udah dapat belum? Apanya? Kamar. Penginapannya. Belum, udah Bu. Dapet, belum. Kemarin kalau ya, ada. Dan ntar aku bantu ya. Ya. Kalau bisa dibantu, Bu, yang dekat, yang murah. Ya, ntar ya. Baik, Bu. Ya. Oke, kita tutup kajian ini, kelasnya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, iya. Iya, kok. Ustaz, Yes. Mengenai Mas Dedi Aslandi. Iya. Jadi orang itu sepertinya lebih prefer ke Quran yang biasa, Quran Indonesia, Ustaz. Bukan Quran Madinah. Itu kan Quran biasa. Quran kita kan Quran biasa, bukan Quran Madinah. Yang Quran akar kata maksudnya. Iya. Itu bukan mushaf Madinah itu. Standar Indonesia itu. Standar Indonesia ya. Iya. Apa namanya? Mereka mencari yang wakaf gitu loh, yang buat dikasih tanpa harus bayar gitu. Nanti kekurangannya misalnya mereka cuma dapat 400 atau 600 gitu ya, 600 kitab. Nanti sisanya baru mereka menggalang dana dari sana gitu, dari sana langsung. Dari teman-teman sejawat lah gitu. Mereka butuh 1.000, mereka punya dana misalnya cuma untuk 400 gitu. Ya, gitu. Sisanya nanti digalang gitu.
Bukan dananya cuma untuk 400 Ustaz. Jadi wakafnya kita mampunya berapa gitu. Nggak ngerti saya. Jadi mereka mau Quran, nggak mau beli, wakaf berarti. Itu. Terus saya bilang kalau seperti itu ya mesti nyari tempat lain. Iya, iyalah. Jadi mau cari Quran wakaf 1000 biji gitu. Iya gitu. Ustaz punya nggak ini? Belum ada gambaran. Kalau misalnya diumumkan ke jamaah, saya saja nggak berani. Ya kan, Bandung minta 100, bukan Bandung, apa tuh? Ciridin minta 100, kita belum umumkan. Kemarin umumkan saya khawatir. Cililin, iya, baru ya, aja. Padahal mintanya 100 biji, cuma 100 biji, sama buku Iqra 100 biji. Kalau Quran takutnya yang diwakafkan Quran yang tidak bagus gitu kualitas kertasnya apa gitu. Atau kecil ukurannya. Katanya kecil itu Ustaz yang tempo hari pernah kita itu. Iya. Cuma berapa? 50.000 ya? 60.000. Kalau nggak salah tuh. Iya. Tapi kecil. Iya, tapi bagus banget. 60.000. Berarti kalau 1.000 6 juta. 60 juta. Repot. Tapi bukan Quran terjemah itu. Bukan, iya. Quran untuk anak menghafal yang kualitasnya bagus, tulisannya tajam, kertasnya bagus. Iya. 60 juta. Mesti nyari pendonor. Iya. Dari luar Yanki aja dulu. Iya. Kasian.